Apa perasaan Kak Lucky di akhir periode ini? Apakah merasa perbedaan saat awal menjabat dan di akhir periode ini? Sudah pernah sih di SMP jadi ketua MPK gitu. Wow, ketua MPK di Iya, SMP. bisa bikin saya lebih kenal dengan banyak guru gitu. Iya, Sebenarnya itu oke. salah satu privilege. Oh, udah banyak nih momen kebersamaannya. Iya. Jadi kayak nggak nyangka juga bisa punya banyak teman di luar jurusan. Padahal pada saat awal masuk sekolah sebenarnya agak cukup ragu buat Hello everyone and welcome to Teng 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 Time Telkom Innovation, Motivation, and Education. Setiap episodenya akan menjadi waktu yang berharga untuk mengembangkan diri para Stelkers. Oke, hai Sobat Stalkers, how's your holiday? Are you guys enjoying it? Or maybe kalian udah pada kangen sekolah? Kalau kalian udah pada kangen sekolah, mendingan kalian nonton episode keempat dari Time Podcast kali ini yang akan menemani libur kalian. Nah, pada narasumber kita pada episode kali ini itu sedikit berbeda dari episode sebelumnya. Mengapa demikian? Karena di episode sebelumnya itu jurusannya sama semua. Tapi pada episode kali ini sedikit berbeda karena same as me, your favorite host, dia dari jurusan telekomunikasi. Sekarang dia menduduki bangku kelas 12. Ada yang bisa tebak siapa sih kira-kira anak kelas 12 jurusan telekomunikasi yang punya potensi untuk diundang dan menjadi narasumber kita pada Time Podcast kali ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Please welcome Kak Lucky. Oke, selamat siang Kak Lucky. siang. Apa kabar nih Kak Lucky? Oh, baik dong. Alhamdulillah. Jadi akhirnya kita bisa punya kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang yang super sibuk ini, teman-teman. Gimana hari ini jadwalnya Kak Lucky, apa sedikit padat atau lebih renggang dari biasa-biasanya? Lebih renggang sih lumayan karena kan habis kegiatan terakhir baru udah selesai. Jadi ada waktu istirahat lah. Alhamdulillah. Oke, makanya bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan podcast ini ya Kak. Oke. Nah, hari ini Kak Lucky tahu nggak sih kita bakalan bahas mengenai apa? Kurang tahu sih. Nah, oke. Kalau begitu, hari ini sebenarnya kita bakalan cari tahu gimana sih perjalanannya Kak Lucky menjabat sebagai ketua OSIS dari planning hingga akhir periode kali ini. Oke. Nah, saya langsung bertanya-bertanya saja, Kak. Oke. Pertanyaan yang pertama ini, waktu awal menjabat sebagai ketua OSIS, Kak Lucky ini sudah masuk di periode pertama atau memang dua periode diikuti? Sebenarnya sudah 2 periode. Jadi sebelum mencalonkan jadi ketua OSIS saya sudah masuk di periode sebelumnya dan menjadi OSIS di 1 periode itu. Oh, jadi sebagai anggota? Iya. Oke. Nah, di periode pertama, Kak Lucky memang ini sudah ada planning untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS atau mau masuk di periode kedua baru ada plan? Untuk planning mencalonkan sih di periode pertama belum ada karena rencananya cuman pengen tahu dulu kira-kira kalau jadi anggota OSIS itu ngapain aja sih dan apa saja yang bisa saya kontribusikan di dalam organisasi tersebut. Dan planning untuk menjadi ketua OSIS itu sebenarnya pas pemilihan. Pas Jadi kayak pemilihan? tiba-tiba aja gitu pengen daftar, jadi kebetulan dapat dorongan juga dari orang-orang gitu. Oh, berarti Kak Lucky di saat masa pencalonan ini ada dorongan dari orang lain juga ya? Iya. Dan kemauan sendiri juga? Ya, oke. Nah, kalau boleh tahu, waktu masa pencalonan kan saya kelas 10 nih Kak. Kak Lucky kelas 11 ya. Berarti saya nggak ada dong. Gimana sih proses tahapan-tahapan pencalonan tersebut? Kalau untuk tahapannya sendiri sih sebenarnya ada banyak. Pastinya sebelum itu kita harus bangun kepercayaan orang dulu. Iya. Kan untuk mencalonkan kan nggak mungkin kalau mencalonkan tiba-tiba tapi nggak dikenal sama orang. Bener. Namanya jalan kosong gitu. Iya. Terus kalau untuk proses-prosesnya sendiri sudah pastinya yang pertama kan pasti milih pasangan dulu. Milih pasangan. Gimana nih milih pasangan yang pertama kalinya ini? Nah, milih pasangan yang pertama kali sebenarnya banyak yang mencalonkan gitu. Jadi Iya.
agak pusing juga mau milih yang mana Iya. dan akhirnya klop sama satu orang dan pilihnya itu. Kemudian pada saat udah milih pasangan kita udah diskusi bareng kira-kira mau gimana ke depannya sambil kasih masuk administrasi Iya. gitu buat pencalonan. Nah, pada saat pencalonan itu kita juga pasti lewatin beberapa tahap seleksi. Iya. Kayak seleksi akademik, terus ada wawancara, terus ada debat juga Debat. gitu sampai nanti akhirnya di proses pemilihan dan penghitungan suara. Voting. Iya. Iya. Banyak juga ya prosesnya, Kak. Nah, di antara beberapa proses itu 4 sampai 5 tahapan tersebut, tahap apa yang paling menegangkan buat Kak Lucky sendiri? Kalau untuk tahapan yang paling menegangkan sih ada 2 kalau saya. Apa itu? Yang pertama itu pada saat wawancara, Wawancara, kemudian yang kedua pada saat debat. debat. Pada Iya. saat wawancara, Kak Lucky sendiri wawancara atau bersama wakil? Kalau pada saat wawancara waktu itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri? Iya. Oke. Jadi di situ juga dilihat, seberapa match, pasangan ini ya, gitu? Iya betul, jadi kayak penilaian individu gitu. Oke. Nah, pada saat itu kan, seperti kita tahu kalau orang-orang zaman dulu itu berpikiran kayak, masih ada istilah kayak, perempuan itu kayak kurang layak lah sebagai ketua. Ada ndak sih kejadian seperti itu pada saat pencalonan? Ada pernah merasa seperti itu Kak Lucky atau tidak? Kalau untuk masalah perempuan kurang layak sebenarnya sih di SMK Telkom kayaknya nggak ada ya. Mhm. Karena apalagi ketua OSIS di periode pertama yang saya ikuti kebetulan perempuan juga Oke. dan perempuan pertama gitu. Jadi kalau untuk berpikir perempuan sebenarnya nggak bisa jadi ketua itu sebenarnya salah. Salah. Apalagi kalau di lingkungan SMK Telkom karena mau apapun itu yang penting kita punya rasa tanggung jawab gitu. Iya. Kita bisa kok jadi ketua walaupun Iya, perempuan gitu. bener. Oke. Berarti sekarang, udah beda zaman ya, udah beda Iya, era. udah nggak kayak dulu lagi. Iya. Kita bisa kok guys, walaupun kita perempuan itu sudah tidak ada, oke, itu dihapuskan, oke. Buktinya Kak Lucky bisa. Give applause guys. Oke. Oke, next, sekarang saya mau tanya, setelah menjalani itu planning pencalonan, pada saat resmi menjabat di awal periode, bagaimana perasaan Kak Lucky? Sebenarnya untuk perasaan awal pada saat resmi menjabat di awal periode itu agak tegang ya. Tegang. Yang kemudian yang kedua agak canggung juga. Canggung. Sebenarnya agak ragu kira-kira bisa nggak ya Mhm. tiba-tiba jadi ketua OSIS gitu karena kan pengalaman sebelumnya cuman jadi anggota yang terbiasa Iya. diarahin gitu. Iya, iya. Tiba-tiba menjadi seorang pemimpin bisa Iya. nggak ya buat ngarahin anggota gitu. Itu perasaan awal dan sering berjalannya waktu ternyata bisa karena komunikasi terbiasa. kita Iya. gitu. Kalau boleh tahu apakah ini memang OSIS di SMK Telkom Makassar organisasi pertamanya Kak Lucky sebagai ketua atau sudah pernah di organisasi lain atau sebelumnya? Kalau untuk ketua di organisasi pertama, kalau OSIS yang pertama. Tapi kalau untuk ketua sudah pernah sih di SMP jadi ketua MPK gitu. Wow, ketua MPK di Iya. SMP. Kalau boleh tahu dari SMP mana, Kak? SMP Telkom. Wah, SMP Telkom. Oke, salam dari SMP Telkom nih, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah di awal menjabat ini kan otomatis Kak Lucky ini memiliki tim-tim baru, anggota-anggota baru. Apakah Kak Lucky ini mudah beradaptasi dengan anggota baru atau ada kesulitan? Kalau untuk masalah tim-tim baru sebenarnya seperti yang host tahu juga kan, aku dari jurusan telekomunikasi dan kebetulan anggota OSIS dominan dari jurusan lain gitu. Iya. Kemudian kalau untuk masalah kurangnya gitu sebenarnya agak canggung awalnya. Karena kan belum saling kenal gimana gitu juga sama anggota baru dan pastinya harus beradaptasi di lingkungan baru karena OSIS yang sekarang tuh dominan yang baru masuk. Baru masuk. Biasanya kan kalau OSIS yang lanjutannya tuh udah banyak yang join dari periode sebelumnya. Iya. Ini dominan yang baru masuk. Ya. Jadi pastinya kesulitan sedikit untuk beradaptasi di awal. Jadi makanya kita sering bangun komunikasi, sering ngobrol bareng itu untuk cari chemistry ya sebenarnya buat benar-benar. kegiatan-kegiatan kita lanjutannya gitu. Oke. Oke, kita sudah membahas bagaimana perasaan dan gimana tahapan pencalonan. Sekarang kita bakalan bahas proker-prokernya Kak Lucky sendiri, oke? Nah,
Pasti sebelum menjabat, Kak Lucky sudah siapkan proker-proker. Sebutkan top 5 proker yang Kak Lucky punya. Kalau untuk top 5 sih sebenarnya yang pertama pastinya ada Porseni. Itu Seni Porseni proker pertama yang semenjak mencalonkan jadi ketua OSIS oh, gitu. oke, berarti bukan person yang kemarin Iya, ya? bukan yang kemarin, yang paling pertama karena itu banyak tantangannya karena seperti yang dibilang tadi semuanya anggota baru, Iya. rata-rata anggota baru dominan. Jadi di situ kita sama-sama belajar bareng, sama-sama berproses bareng untuk pertama kalinya gitu. Oke. Kemudian yang kedua saya lebih suka sekali sama event Gamara. Gamara. Gimana itu event? Apa itu, Kak? Gamara itu gerakan memeriahkan Ramadan. Jadi Oh. itu event lomba antar SMP pada saat Ramadan gitu. Jadi ada lomba-lomba Islami dan itu seru sih karena Seru. ada maskotnya juga. Maskot apa itu, Kak? Maskotnya namanya Gamma Bear. Gamma Bear. Ya, jadi Gamara terus maskotnya beruang gitu. Ih, lucunya. Oke, terus yang ketiga? Terus yang ketiga classmate sih. Classmate. Ya, jadi classmate habis Porseni kita udah pelajari apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dan itu semua kita tuangkan di classmate. Classmate. Jadi pada saat classmate kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Iya. Jadi bukan kayak orang baru lagi gitu. Kemudian yang keempat suka juga pada saat MPLS. MPLS. Iya. MPLS ku nih teman-teman. Karena seru banget pada saat MPLS karena ngerasain juga kan gimana rasanya jadi pendagus buat teman-teman gitu. Iya. Terus juga pada saat MPLS bisa kenal adik-adik baru dan itu seru-seru banget sih. Apalagi pada saat MPLS-nya gitu. Nah, iya. Awal saya kaget sih kayak ternyata oh ada pra MPLS ya. Karena di SMP ku dulu kayak MPLS toh, udah ada pra MPLS-nya. Ya. Terus yang terakhir? Terus yang terakhir event terakhir sih. Porseni terakhir. Porseni terakhir. Ya, itu membekas sih karena kita selalu bilang, oh kayaknya ini event terakhir kita jadi bikin banyak momen di sini. Gitu. Contoh momennya nih apa? Contoh momennya ya pasti kebersamaan. Iya. Oke. Terus di antara tidak hanya di luar 5 top 5 ini, di seluruh prokernya, apa proker yang menurut Kak Lucky ini paling berat saat dilaksanakan? Kalau untuk proker yang paling berat MPLS sih. MPLS. Kenapa? Sebenarnya alasan utamanya bukan karena berat susah ngelakuin kegiatannya gitu. Karena kan kita di MPLS itu bukan rata-rata emang semua panitianya kelas 12 gitu. Sedangkan OSIS di kelas 12 itu agak kurang untuk menjadi sebuah kepanitiaan yang besar dengan gugus yang banyak gitu. Jadi kadang banyak yang double job, ada yang triple job juga. Jadi kadang tiba-tiba jadi pendagus, tiba-tiba masuk di sini, masuk di situ gitu. Tapi sebenarnya seru sih. Justru karena itu yang bisa mempererat momen kita utamanya OSIS kelas 12 gitu. Ya. Nah, terus di antara proker-proker itu pastinya ada pihak yang kurang setuju atau kontra dengan proker-proker tersebut. Pernah nggak sih orang itu langsung ngasih tahu kayak jangan deh ini, jangan deh gini, kayak pihak di luar organisasi yang berusaha ikut campur, ada nggak sih? Kalau untuk pihak yang kontra Atau dengan belum proker, ada? Ya, atau belum ada sih sejauh ini. sebenarnya ada, pasti ada nggak sih kalau di setiap organisasi, di setiap lingkungan pasti ada yang kontra, entah itu 1 atau 2 orang gitu. Tapi kan untuk masalah kontra dan pendapat yang dimasukkan itu kita terima. Jadi lebih tepatnya ke disaring pendapatnya. Jadi mana yang bisa dimasukkan, mana yang memang sudah tidak bisa diterima pendapatnya gitu. Jadi kembali lagi, apakah pendapatnya itu bisa kita terima dengan hal yang positif gitu. Jadi semua tergantung lagi dari ketua. Untung ketua Kak Lucky ini sangat amat baik ya teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan ke segmen terakhir atau segmen games, sebenarnya kita ada mini games di akhir segmen. Kita akan melanjutkan ke segmen penutup dan pesan. Oke, apa perasaan Kak Lucky di akhir periode ini? Apakah merasa perbedaan
saat awal menjabat dan di akhir periode ini? Kalau untuk pesan pada saat awal menjabat dan akhir periode, sebenarnya ada banyak sih. Banyak. Karena pada saat awal itu kebanyakan canggung, kebanyakan kadang ragu-ragu kira-kira bisa nggak ya. Dan untuk di akhir itu udah ngerasa, oh udah banyak nih momen kebersamaannya. Ya. Jadi kayak nggak nyangka juga bisa punya banyak teman di luar jurusan. Padahal pada saat awal masuk sekolah sebenarnya agak cukup ragu buat punya teman di jurusan Di luar lain jurusan. gitu. Takutnya nggak bisa beradaptasi, tapi ternyata di dalam OSIS ini yang bisa menimbulkan banyak momen kebersamaan dan juga lebih banyak relasi Ya. lagi. Kemudian di OSIS juga bisa bikin saya lebih kenal dengan banyak guru gitu. Ya, Sebenarnya itu oke. salah satu privilege. Jadi Sebagai anggota organisasi. iya, sebagai anggota organisasi. Jadi kita bisa kenal dengan banyak guru juga gitu. Oke. Gak cuman guru jurusan aja. Iya betul. Karena saya kan ini belum masuk OSIS ya atau Ya. belum ada planning. Nah, saya masih kurang sih tahu guru-guru di sini. Mungkin kalau masuk OSIS saya bisa tahu lebih banyak. Oke. Oke. Nah, terus ada enggak pesan terbukanya Kak Lucky untuk anggota-anggota OSIS-nya Kak Lucky sendiri dan khususnya untuk ketua periode next periodenya ada enggak? Bisa dikasih. Terus kalau untuk pesan ke anggota-anggota OSIS periode 2024-2025, sebenarnya saya cuma mau mengucapkan lebih banyak terima kasih sih karena kita sudah berproses sama-sama dari awal sampai akhir periode. Terus udah banyak ngelewatin suka duka juga dari awal periode sampai akhir. Makasih juga udah banyak rasa tanggung jawab dan sudah selesaiin bareng-bareng gitu proker-proker yang kita buat dari awal sampai akhir. Kemudian pesan terkhususnya untuk Ketua OSIS 2025-2026 nantinya dan wakilnya, semoga teman-teman bisa lebih amanah lagi dan lebih bertanggung jawab lagi. Semoga bisa membangun OSIS yang lebih erat lagi dan bisa lebih dikenal lagi gitu. Oke, tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke segmen mini games-nya, saya mau cerita-cerita santai sama Kak Lucky. Kayak gimana perasaannya saat jadi ketua, terus kayak gimana sebelum menjadi ketua, apa perbedaannya menjabat di periode pertama dan periode kedua. Bisa diceritakan Kak Lucky? Kalau untuk perasaan jadi ketua sebenarnya udah tadi. Iya. Terus yang perbedaan antara menjadi anggota di periode OSIS pertama dan perbedaan antara menjadi ketua di periode kedua itu pasti ada perbedaan karena yang pertama itu kan saya baru pertama kali masuk OSIS juga di situ. Iya. Jadi saya lebih tunggu arahan lebih Tunggu tepatnya, arahan, iya. tunggu instruksi. Dan perbedaan kedua itu lebih tepatnya ke gimana sih caranya saya bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi lebih terbentuk rasa tanggung jawabnya. Gitu. Nah, kan tadi sempat bilang kalau misalnya di SMP itu ketua MPK. Ada enggak sih yang bikin apa perbedaannya saat Kak Lucky menjadi ketua di SMP dan ketua di SMK? Kalau untuk perbedaannya ketua di SMP dan SMK tentunya banyak dong. Banyak. Agak jauh Agak jauh. perbedaannya. Karena di SMP kan itu pertama kali juga jadi ketua, jadi agak belum tahu apa-apa. Dan bahkan jadi ketua itu agak lebih diinstruksikan gitu sama pembina. Tapi di SMK udah lebih terbentuk rasa tanggung jawabnya karena berkat itu, berkat jadi OSIS di periode pertama juga. Jadi ada bayangan gitu. Oh ternyata gini ya kalau jadi ketua. Dan fun fact-nya inspirasi saya jadi ketua OSIS juga karena ikut OSIS di periode pertama gitu. Lihat dari ketua OSIS sebelumnya ya? Iya betul. Kalau boleh tahu ada enggak sih culture shock-nya Kak Lucky saat jadi ketua? Kalau untuk culture shock saat jadi ketua di SMK. Apa ya? Mungkin lingkup gurunya Kak atau apa? Oh, ya kadang kalau untuk culture shock di SMK jadi ketua sebenarnya
lebih ke adaptasinya sih saya. Karena kan sebenarnya saya agak kurang bisa gitu untuk langsung beradaptasi, tapi dengan menjadi ketua OSIS itu langsung melatih saya, "Oh, saya harus cepat beradaptasi, Iya. namanya juga ketua OSIS, Iya. masa iya ketua OSISnya malah canggung sendiri, Iya, apalagi bener-bener. dengan guru, dengan teman," gitu. Justru Jadi iya, jadi harus merasa Kak kalau, oh harus semuanya saya kenalin, harus Iya. semuanya saya temani, jadi bukan cuman itu-itu Iya, saja gitu. bener. Jadi justru, ketua OSIS ini istilahnya kayak pengikatnya lah Iya. ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke segmen terakhir atau ke segmen mini games-nya. Udah nggak sabar. Udah tahu nggak mini games-nya apa kira-kira? Belum tahu Belum sih. tahu, oke. Udah bisa kita lanjut ke segmen terakhir? Ini Apa dia. tuh? Jadi, Kak Lucky harus milih, jadi harus dijawab secara cepat, singkat, padat, jelas, dan cepat, oke? Dan sertakan alasannya, oke? Di sini Oke. saya ada 2 buah kertas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada mitos dan ada fakta. Nah, saya mau Kak Lucky tuh jawab nanti pertanyaan dari di atas sana dan jawab mitos atau fakta menurut Kak Lucky, oke? Oke. Oke, saya lihat di atas sini. Oke, mitos atau fakta? Sebutan Ketos lebih sering disebut daripada nama lengkapnya sendiri. 1, 2, 3. Fakta. Kenapa? Nggak tahu sih, nggak tahu alasannya juga karena kan kita yang dipanggil. Karena, kebanyakan sih lebih dominan apalagi kalau untuk teman dekat, "Hey Ketos Ketos," gitu. Jadi kayak jadi panggilan umum ya kayak Iya Ketos gitu. Ketos daripada Lucky gitu. Iya. Oke, next. Mitos atau fakta? Ketos harus serba bisa. 1, 2, 3. Fakta. Kenapa? Menurut Kak Lucky kenapa? Kalau saya pribadi harus iya sih, karena siapa yang bakal arahin kalau kita sendiri nggak bisa gitu. Iya, Jadi bener. sebelum kita lempar tugas ke orang lain, kita juga harus bisa sendiri gitu. Bener. Oke. Next. Mitos atau fakta? Jadi Ketos itu tiap hari rapat. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, rapat itu pada saat ada kegiatan atau akan merencanakan kegiatan Iya. gitu. Jadi nggak setiap hari ya teman-teman. Kan kita juga punya waktu sendiri. Kadang kita harus juga menyeimbangkan antara akademik sama kegiatan-kegiatan non-akademik gitu. Iya. Jadi nggak perlu setiap hari rapatnya. Yang penting ada hasil pada saat rapat. Oke. Next. Mitos atau fakta? Ketika menjabat jadi Ketos, gak punya waktu untuk me time. 3, 2, 1. Mitos. Kenapa? Seperti yang dibilang tadi, Iya. jadi kita kegiatan nggak setiap hari teman-teman. Jadi kadang kalau untuk weekend masih bisa punya waktu kok buat me time. Gitu. Ya. Oke. Terakhir mungkin? Oh, sudah selesai rupanya. Oke, jadi itu tadi mini games kita, teman-teman. Gimana perasaan Kak Lucky? Sudah cerita-cerita sedikit dengan para tim marketing ini? Senang happy? sih, seru. Seru. Akhirnya bisa cerita ya gimana pengalaman-pengalamannya menjadi penjabat. Nah, buat adik-adik di luar sana, gimana kalian udah tertarik gak buat bergabung menjadi bagian dari tim organisasi SMK Telkom Makassar? Kalau kalian tertarik, segera daftarkan diri kalian karena jalur pendaftaran reguler tahap pertama telah dibuka. Untuk kalian, karena kalian harus tahu SMK Telkom Makassar tidak hanya menjamin masa muda kalian, tapi akan menjamin masa depan kalian. Benar kan Kak Lucky? Betul banget. Iya. Kenapa demikian? Karena SMK Telkom Makassar, School of Digital Era. Oke, buat para penonton di luar sana, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Nah, segitu saja dari Time Podcast episode 4 kali ini, sekaligus sebagai penutup tahun 2025. See you on next episode in 2026. Yeay! Terima kasih Kak Lucky. Oke, bye. Bye-bye guys.